a bullet in his pushing son. So his land. Oh, here. Did you ever be alone? War is over. Halo Freakers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist Season ke-6. Disclaimer. Bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu. Dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang gadis yang baru saja keluar dari perpustakaan. Di sana gadis itu mendengar suara yang cukup misterius. Ia merasa tampak panik dengan suara itu dan akhirnya memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya. Setibanya wanita itu di rumah, gadis tersebut menghela nafasnya. Tetapi tak lama kemudian dirinya mendapat dorongan serta pukulan benda tumpul dari seseorang yang tak dirinya ketahui. Setelah hari menjelang pagi, seorang pria muda yang sedang berlari melihat seorang wanita. Dirinya lantas menghampirinya dan bertanya apakah ia membutuhkan bantuan. Namun di saat disentuh, wanita tersebut terjatuh, terbujur, kaku. Dan inilah The Brockton College Killer, blacklister nomor 92 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian Sin bergerak kepada Kin yang sedang menghampiri Reddington. Di sana Kin bertanya apakah Kin akan membunuh Rigger? Dembe menanggapi hal itu dengan mengatakan jika dirinya tak bisa menjamin kecuali Reddington mengetahui kebenaran yang Kin berikan kepadanya. Lalu Reddington memberitahu tentang pembunuh bayaran yang membekukan mayatnya. Pembunuh itu bernama Tobias Crowley. Tetapi Tobias telah ditahan 6 tahun yang lalu dan setelah itu pembunuhannya terhentikan. Reddington menduga jika mungkin saja pembunuh berantai itu bisa menjadi rekan dari Tobias yang mendapatkan instruksinya dari penjara. Lalu Kin mulai memberikan kebenaran kepada Reddington bahwa dirinya lah yang ternyata telah melaporkan Reddington ke polisi. Namun Reddington telah menyadari hal itu sejak Kin mencoba mencari perawat yang bekerja pada Dr. Hans. Kin juga menanggapi hal tersebut dan berkata jika dirinya salah telah melakukan hal tersebut dan ia sebenarnya tak ingin mengkhianati Reddington kembali. Karena dirinya sempat hampir kehilangan Reddington dan ia tak menginginkan hal itu. Di lokasi hitam, wrestler terlihat sedang melihat sebuah video rekaman kamera yang menampilkan seorang pria tua dan tak lama kemudian wrestler mulai menghampiri Aram untuk meminta bantuannya agar bisa menelusuri koin yang ia berikan. Kin yang saat itu baru saja datang mulai menjelaskan jika pembunuh kampus Brockton merupakan rangkaian pembunuhan yang dilakukan di sekitaran kampus Brockton pada tahun 2013. Menyebabkan 3 wanita tewas dan jasad dari ketiga wanita itu dibekukan dalam bentuk berdiri. Dan ketiganya mempunyai koneksi dengan seorang mahasiswa bernama Tobias Crowley. Namun Tobias mengatakan jika dirinya tak mengenali gadis terakhir yang telah menjadi korban. Lantas kasus ini menjadi sorotan karena tahu korban terakhir yang berprofesi sebagai penyiar podcast Kimberly Owens. Ara menyangkalnya karena profesor yang mengajar mereka pernah mendapat laporan dari salah satu korban yang mengajukan bahwa profesor telah melakukan pelecehan seksual kepada mereka. Setelah Kin dan wrestler menghampiri ruang investigasi mayat, mereka mendapatkan informasi bahwa semua korban memiliki ciri-ciri luka yang sama, yaitu luka memar benda tumpul dan direndam dalam cairan nitrogen. Di dalam penjara, wrestler sedang mendesak Tobias untuk memberikannya sebuah nama, tetapi Tobias menyangkalnya dan tak mengetahui apapun mengenai pembunuhan itu. Di satu sisi, seorang penyiar podcast memberikan informasi bahwa telah ada satu lagi mahasiswi yang telah dikabarkan menghilang, yaitu Jenny Marciniak. Penyiar itu juga menjelaskan jika makna dari semua ini adalah sebuah fakta telah terungkap, yaitu kasus pelecehan yang dilakukan oleh Dr. Adrian McCaffrey kepada Laura Keys yang telah hilang dan tak diungkit sejak 2013.
Di sisi Aram, Dr. Adrian tak terima jika Aram melakukan penyelidikan terhadapnya dan mengatakan bahwa Aram telah mencemarkan nama baiknya. Dr. Adrian mencoba memberi pembenaran bahwa ia tak melakukan kejahatan seperti rumor yang telah beredar. Sementara itu, ketika Reddington ingin pergi, Dembe meminta untuk mengikutinya. Tetapi Reddington tak membolehkan hal itu. Dembe menduga jika Reddington telah marah, kecewa kepadanya. Namun, Dembe juga menjelaskan jika di saat dirinya merasakan hal itu, jangan sampai hal itu membuat Reddington lengah dan tak membiarkan Dembe menjaganya. Lalu Reddington menjelaskan bahwa dirinya lelah dan butuh berpikir terlebih dahulu karena ia tak bisa menerima Dembe yang membagi kesetiaannya kepada Kin. Serta Reddington juga masih perlu memahami jika Dembe ialah kawan atau lawan baginya. Karena di antara Dembe dan Reddington tak ada yang memiliki rahasia, sehingga menyebabkan Dembe lah kelemahan sebenarnya dari seorang Raymond Red Reddington. Di lokasi hitam, Kin dan Ressler memberikan laporannya kepada Cooper dan mengatakan jika tak ada yang mencurigakan dari seorang Tobias. Kemudian Aram menghampiri mereka dan memberikan informasi jika ternyata Dr. Adrian mempunyai pondok yang cukup terpencil serta cocok untuk melakukan operasinya, yaitu untuk membekukan seorang mayat. Lantas, Cooper menyuruh Kin dan Ressler untuk menghampiri pondok tersebut. Sesampainya di sana, mereka mencoba memasuki rumah itu dan ternyata mereka menemukan wanita yang sedang terkurung dalam satu ruangan milik Dr. Adrian. Setelah berbincang dengan Dembe, Reddington menghampiri Dom dan memberitahunya bahwa Dembe dan Kin telah mengkhianati dirinya. Serta Kin juga telah menyerahkan dirinya ke polisi. Sementara Dembe yang mengetahui hal itu tak memberitahu dirinya sendiri. Reddington memberitahu bahwa Kin sedang mencari-cari siapa Reddington yang sebenarnya. Di satu sisi, ketika Ressler memberikan informasinya kepada Aram, dirinya menjebak seorang pria yang terlihat membuntutinya dan menyergapnya. Orang itu bertanya kepada Ressler, mengapa dirinya mencari tahu ayah dari Katarina Rostova. Ressler akhirnya mulai menduga jika sepertinya orang yang mengikutinya juga berusaha menyelidikinya. Kemudian Ressler melepaskannya dan tak lama kemudian pria itu dijemput oleh salah satu rekannya. Di lokasi hitam, Ressler melihat Kin yang terlihat murung karena ia tak tega dan tak bisa menempatkan Dembe dalam situasi ini. Lantas Aram menghampiri mereka untuk mengatakan bahwa dirinya tahu mengapa Kin dan Ressler tak dapat menemukan Dr. Adrian. Karena dirinya sedang berada di rumah mahasiswi lain yang bernama Margaret Paris. Di lokasi Reddington, Dom mulai menjelaskan jika dirinya merupakan seorang pemaaf karena di saat anaknya mengkhianati negara, ia tak menyerahkan putrinya sendiri, yaitu Katarina Rostova, melainkan dirinya menyembunyikan diri serta mengasingkan diri dari putrinya dan cucunya. Kembali ke lokasi hitam, akhirnya Dr. Adrian mulai menjelaskan bahwa dirinya tak terlibat sama sekali dalam pembunuhan itu, serta merasa jika dirinya telah dijebak. Ia juga menegaskan ketika dirinya berada di rumah Margaret, ia sedang meminta Margaret untuk mengaku bahwa dirinya sedang bersama Dr. Adrian malam di saat pembunuhan pertama terjadi. Di ruangan Cooper, Kin juga membenarkan bahwa mungkin saja Dr. Adrian telah dijebak untuk pembunuhan yang tak pernah ia lakukan. Serta telah ada yang mengetahui mengenai pondok yang Dr. Adrian miliki. Sehingga hal tersebut dimanfaatkan untuk menjebaknya. Sementara itu, Tobias menghampiri kediaman Margaret untuk memberikan terima kasih karena telah menyebarkan kisahnya serta mendengarkannya. Setelah mengucapkan tanda terima kasih, Tobias tanpa basa-basi langsung mencium Margaret yang langsung dibalas oleh Margaret juga. Di satu sisi, Reddington bertanya kepada Dom mengapa dirinya tetap merelakan semuanya demi Katarina yang telah mengkhianatinya. Meskipun sempat tak mau menjawab, akhirnya Dom mau menjelaskan jika itu semua ia lakukan karena cinta seorang ayah. Di lokasi hitam, Cooper, Ressler dan Aram masih menduga-duga siapa yang merupakan pembunuh sebenarnya. Lalu tak lama kemudian, Kin menghampiri mereka untuk memberitahu bahwa dirinya mendapatkan informasi dari detergen cair yang dimiliki oleh Paul Lamar. Kin dan Ressler lantas dengan segera menghampiri Paul dan mulai menginterogasinya. Paul mencoba menjelaskan jika pada saat tangki miliknya menghilang, ia merasakan sesuatu yang tak beres. Dan sementara itu di kediaman Margaret, ketika Tobias sedang melihat-lihat lemari yang Margaret miliki, dirinya menemukan sebuah celana dalam serta palu yang Margaret pakai untuk membunuh teman-temannya.
Margot yang memergoki Tobias langsung mulai menjelaskan motifnya jika ia melakukan hal itu karena semua wanita merupakan gangguan. Dan dirinya telah naksir kepada Tobias sejak Tobias menjadi mahasiswa baru. Namun Tobias sayangnya panik. Dan ketika Tobias mulai mengetahui fakta jika Margot lah yang sebenarnya menyebabkan dirinya dipenjara, ia memutuskan untuk pergi. Lalu tak lama kemudian Margot mengambil palunya untuk memukul kepala Tobias dan mulai menyeret Tobias untuk memasukkannya kepada tabung yang akan membuatnya beku. Dirinya berbicara bahwa ia pernah diperlakukan serupa oleh Stephanie dan teman-temannya. Margot juga pernah dimasukkan ke ruangan yang sangat dingin, sehingga ia berpikir pada waktu itu dirinya akan meninggal. Tetapi beruntungnya tak lama kemudian FBI menghampiri kediaman dari Margot untuk segera menangkapnya. Kembali kepada Reddington. Di sana Reddington mulai mendapatkan telepon dari Kin. Tetapi sayangnya ia tak mengangkatnya karena menduga Kin ingin mengetahui apa yang akan Reddington lakukan selanjutnya. Namun Dom mengatakan jika Reddington akan segera balas dendam serta memberi saran untuk memaafkan Dembe maupun Kin. Dan ketika Dembe bersiap pergi, ia melihat Reddington yang telah menunggu dirinya. Lalu Dembe mulai menjelaskan bahwa kisah persahabatan mereka telah berakhir di sini. Namun Reddington menjelaskan jika dirinya masih merindukan kebersamaan di antara mereka berdua. Reddington juga menegaskan bahwa Dembe tak perlu pengampunan darinya. Dan Dembe mengetahui hal itu serta mengatakan jika dirinya juga tak pernah bisa memaafkan Reddington. Ketika Dembe hendak pergi, Reddington bertanya kemana ia akan pergi. Dembe menjawab bahwa dirinya telah lama mengikuti jalan bersama Reddington, sehingga kini mungkin baginya ia harus mengikuti jalannya sendiri. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan wrestler yang sedang berada di lokasi hitam memberitahu jika dirinya tahu orang yang bisa membantu Kin mencari tahu siapa Reddington yang sebenarnya, yaitu kakek dari Kin sendiri. Kemudian Kin meminta foto yang berhasil wrestler dapatkan. Setelah melihat foto itu, Kin mulai menghampiri pondok kakeknya dan mengatakan jika dirinya bisa mulai menyapa cucunya kembali. Episode 19 di season 6, scene dibuka oleh Kin yang sedang bersama kakeknya. Di sana Kin bertanya mengapa ia tak memberikan kebenaran kepada Kin. Dan kakeknya memberitahu jika dirinya telah berjanji, yaitu agar ia bisa memastikan keselamatan dari Kin. Kin juga bertanya siapa Reddington yang sebenarnya dan apa kaitannya dengan Katarina Rostova. Kakeknya mulai menceritakan apa yang sedang terjadi. Dan scene berputar ke beberapa tahun yang lalu, yaitu ketika Katarina sedang berlari dari laut untuk mencapai gereja. Setibanya Katarina di gereja, ia ternyata telah tak sadarkan diri karena demam yang ia alami sangat cukup tinggi. Ketika Katarina sedang mengisi berkas dengan seorang wanita, wanita itu bertanya terkait bekas luka yang Katarina peroleh. Karena luka itu bukan seperti luka yang diciptakan ketika di lautan. Kakeknya mulai menjelaskan jika Katarina sedang diburu oleh orang Rusia yang bernama Anton Velov. Dan inilah Rashfords. Kemudian scene bergerak pada flashback Katarina yang sedang mempersiapkan alat makan. Di gedung itu terdapat seorang wanita yang secara histeris memasuki ruangan. Dan ketika wanita itu menghampiri Katarina untuk mengambil pisau, Katarina mencoba untuk menenangkan suasana dan berusaha mengamankan wanita itu. Setelah Katarina berhasil menerjemahkan apa yang wanita tersebut alami, Katarina mulai dihampiri oleh seorang suster yang memberikan sebuah koran. Di dalam koran itu berisikan berita jika seorang wanita baru saja diduga telah tewas dalam suatu kebakaran. Suster itu juga menjelaskan jika semua orang pernah berlari dari masa lalunya dan semua orang juga berhak untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Dom akhirnya menjelaskan bahwa semua orang berkuasa mencoba untuk mengejar Katarina dan Katarina hanya mencoba untuk mengulur waktunya di penampungan tersebut. Hingga Katarina melawan pria yang sedang menyiksa wanita, Katarina melawan pria itu serta mulai membunuhnya. Di sana Katarina mulai menghubungi seseorang dari kedutaan Rusia dan memintanya untuk bertemu di sebuah stasiun. Setibanya Katarina di stasiun, pria itu mendapat panggilan dari petugas stasiun yang memberitahu jika kopernya atas nama Ilya Sokov baru saja tertinggal. Namun ketika dirinya mengambil koper itu, terdapat sebuah kunci motel. Lantas Ilya pergi ke motel tersebut. Di sana ia terkejut karena Katarina ternyata masih hidup. Dan Katarina mulai menjelaskan bahwa mereka di sana untuk memastikan jika Katarina tetap tewas.
Dom juga menjelaskan jika Katarina adalah anak didiknya dan ia memintanya untuk mempengaruhi Reddington, bukannya mengandung anaknya, dan Reddington serta Katarina mulai memperebutkan Kin sehingga menyebabkan mereka berdua bertengkar, hingga Kin harus menembak Reddington dengan sengaja, dan pada saat itu juga ibu dari Kin meninggalkan dirinya. Kembali ke cerita Katarina dengan Ilya, di sana Katarina menjelaskan bahwa memang dirinya berniat untuk melakukan bunuh diri, tetapi sayangnya ia berhasil selamat dan dirinya memberitahu Ilya bahwa KGB mulai mencari dirinya. Serta Kabal juga tahu Katarina berhubungan dengan seorang pria yang dapat menjatuhkan mereka. Dan Katarina mulai ditandai begitu pula orang yang ia sayangi. Katarina juga menjelaskan jika di saat dirinya berada di penampungan, ia sempat membuat sebuah kasus yaitu membunuh pria bersenjata. Dan Katarina menduga bahwa hal itu bisa mengundang Velov untuk mengejarnya kembali. Di sisi Velov terdapat Irina yang merupakan seorang wanita yang pernah Katarina selamatkan. Di sana Velov mulai mengancam agar dirinya mau memberitahu di mana keberadaan dari Katarina saat ini. Setelah Katarina berhasil membuat paspor miliknya, ia mulai dihampiri oleh ibunya yang tak percaya bahwa Katarina berhasil selamat. Dan di sana Katarina mulai memberikan sebuah berkas, uang serta paspor agar ibunya bisa menjalani hidup yang baru. Katarina sangat menginginkan hal itu agar ibunya bisa selamat dan tak dianggap sebagai pengkhianat negara. Di Moskow, Katarina berniat untuk menemui ayahnya. Namun di saat ia sedang menyelinap untuk masuk, ia tiba-tiba disergap oleh ayahnya sendiri. Dan ketika ayahnya menyadari bahwa itu adalah Katarina, ayahnya sendiri mengatakan jika mungkin dirinya tak akan pernah menembak putrinya sendiri. Dan mungkin saja ia akan menembak seorang pengkhianat yang telah mengkhianati negaranya sendiri. Ketika sedang berbincang, terdapat seseorang yang telah mengetuk pintu rumah ayah Katarina. Di sana ayah Katarina mengatakan kemungkinan besar bahwa dirinya akan segera menyerahkan Katarina karena Katarina juga telah mengkhianatinya. Namun ketika ayahnya membuka pintu, ia mengatakan bahwa Katarina memang berada di sini, yaitu di bandara, dan mereka telah melakukan suatu perjanjian temu. Tetapi anak buah dari Velov tak mudah untuk ditipu, sehingga salah satu atasan menyuruh anak buahnya untuk segera memasuki rumah ayah Katarina, dan di sana Katarina tak bisa melawan karena ayahnya telah dijadikan sandera oleh anak buah dari Velov. Lalu Katarina diminta untuk meletakkan pistol yang ia gunakan. Setelah Katarina meletakkan pistol itu, anak buah dari Velov mengatakan jika Velov menyuruhnya untuk menembak Katarina langsung di tempat tepat sasaran. Dan ketika ia ingin menembak, ternyata Ilya membantu mereka serta menembak masing-masing dari anak buah Velov hingga mereka semua habis. Kakek Katarina langsung menjelaskan bahwa dirinya tak dapat ikut bersama Katarina untuk pergi ke Amerika karena ia harus membereskan beberapa masalahnya dengan KGB. Ketika di tengah perjalanan, Katarina mulai menjelaskan jika KGB akan segera menghancurkan Raymond Reddington dan akan meyakinkan Raymond yang telah kabur. Tetapi faktanya, Reddington telah meninggal dalam kebakaran itu dan Reddington juga merupakan seorang aset bagi Katarina karena Reddington telah menjadi intel yang berharga baginya. Masih di dalam Rusia, Katarina mencoba untuk menelpon Masha serta bertanya tentang kabarnya. Dengan lugunya Masha bertanya kapan ibunya akan pulang. Tetapi Katarina mengatakan bahwa dirinya masih mempunyai urusan yang harus ia lakukan dan tak bisa pulang untuk saat ini. Ketika Ilya sedang memasuki kamar milik Katarina, ia menemukan Katarina yang sedang berada di tepian balkon untuk bunuh diri. Katarina menegaskan bahwa inilah satu-satunya cara agar Ilya bisa mendapatkan kehidupannya kembali. Namun Ilya menjelaskan jika dirinya mempunyai cara agar mereka bisa menjalankan hidupnya kembali dan dapat terhindar dari kejaran Kabal, KGB maupun pihak Amerika. Lalu Katarina menjelaskan jika uang Reddington yang akan mereka pakai untuk menghindarinya tak dapat diakses. Apabila Reddington tak berada di sana karena Reddington telah tewas di pelukan Katarina. Tetapi Ilya mengatakan jika Katarina tak pernah mendengarkan rencananya, yaitu rencana sebenarnya dari Ilya adalah menjadi seorang Reddington. Namun ia mengatakan bahwa mereka harus mengetahui siapa Reddington terlebih dahulu, seperti apa kerjaannya, bagaimana sifatnya, dan yang paling bisa mempengaruhi itu semua hanyalah Katarina. Karena Katarina di mata Reddington adalah wanita paling cantik di dunia. Lalu Katarina bertanya-tanya mengapa Ilya mau melakukan hal itu semua. Ilya menjelaskan bahwa semua ini ia lakukan untuk melindungi Katarina, tetapi Katarinanya takut karena ia harus dikejar-kejar dan dianggap sebagai pengkhianat oleh negara mereka.
Katarina lalu minta kepada Ilya untuk berjanji padanya. Apabila suatu hari nanti KGB atau Kabal menangkapnya, maka Ilya harus menjaga Masha seolah Masha adalah putrinya sendiri. Dan setelah Ilya merubah penampilannya, suaranya ia mulai menghampiri bank yang menyimpan uang Reddington, serta mengabari Katarina bahwa mereka semua berhasil mempercayai bank penyamarannya. Kin sangat berterima kasih karena kakeknya tak mau memberikan informasi yang seharusnya Kin lakukan. Kin juga minta maaf karena tak bisa memperlakukannya dengan baik seperti keluarga, serta Dom juga diminta untuk bisa menemui anak cucunya, yaitu Agnes. Di Hong Kong, ketika Reddington sedang berkumpul dengan rekannya, Kin tiba-tiba menghampirinya dan mengobrol dengan Reddington untuk memberitahu bahwa dirinya telah mengetahui semua yang Reddington sembunyikan. Reddington menanggapi hal itu dengan mengatakan bahwa perburuan Kin terhadap fakta mengorbankan hubungan Reddington dengan Dembe. Kin juga meminta maaf karena Reddington harus mengorbankan Alpianya sendiri dan memberitahunya bahwa identitas Reddington sebenarnya bernama Ilya dan pengorbanannya untuk ibu Kin sangatlah berharga, meskipun Kin juga menjelaskan jika Domlah yang memberitahu Kin tentang semua ini. Dan dia juga mengetahui bahwa Domlah merupakan kakek dari Elizabeth Kin. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reddington yang mulai menghampiri Dom untuk bertanya tentang Reddington yang telah menatrai semua sandiwara ini, sehingga mengorbankan cucunya serta putrinya sendiri. Reddington mengatakan bahwa dirinya ingin mengetahui semua yang Dom katakan kepada Kin, karena Reddington merasa jika Dom lah memperburuk situasi dan ia akan menegaskan kembali kepada Dom agar memberitahukan apa saja yang ia beritahu kepada Kin. Episode 20 di season 6 scene dibuka oleh seorang gadis muda yang telah kehilangan jejak dari ibunya, serta mulai memasuki ruangan konstruksi, yang dimana di sana terdapat seorang yang sedang memainkan boneka untuk mendapatkan perhatian dari anak itu. Lalu tak lama kemudian ayah dari gadis tersebut menyadari jika putrinya telah hilang dari pandangannya, begitu pula ibunya. Orang tua gadis itu lalu pergi menemui polisi untuk melaporkan kasus anaknya yang telah menghilang. Lalu tak lama kemudian seorang petugas menghampiri mereka dengan mengatakan sebuah informasi, yaitu seorang anak bernama Nora Ann mempunyai wajah yang mirip dengan Corinne, gadis yang hilang dari pandangan orang tuanya. Mereka berdua dikabarkan menghilang dalam waktu 37 jam yang lalu. Dan inilah Guillermo Rizal, blacklister nomor 128 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Scene bergerak kepada Kin yang telah menghampiri Reddington. Di sana Kin mengalami perubahan karena setelah 1 minggu Reddington mengetahui Kin mendapatkan sebuah fakta, Reddington masih belum memberinya sebuah kasus, dan Kin merasa mereka harus membicarakan hal tersebut berdua. Pada akhirnya Kin memberikan kasus terbaru, yaitu terkait penculikan anak kembar yang tak sedarah serta berkaitan dengan Anna McMahon. Reddington juga menegaskan jika saat ini dirinya dan Kin mempunyai konflik yang dapat ditunda setelah kasus yang Reddington berikan selesai. Di lokasi hitam, Kin menjelaskan jika kembar itu diculik di kota yang berbeda. Cooper bertanya, keterlibatan apa yang mungkin dimiliki oleh Anna McMahon dengan penculikan ini? Kin menjelaskan jika tim pengintai Reddington berhasil memotret penculik Anna yang sedang berbicara dengannya. Saat ini, Kin dan Ressler menghampiri masing-masing orang tua anak tersebut. Orang tua mereka cukup terkejut karena anaknya terlihat sangat mirip sekali. Dan orang tuanya menjelaskan jika mereka mendapatkan anaknya melalui klinik bayi tabung yang berada di New Dawn, Minneapolis. Di satu sisi, Corina telah keluar dari mobilnya. Di sana Corina bertemu dengan Dr. Rizal yang membawanya untuk menemui Nora. Dr. Rizal mengatakan jika mereka berdua sangatlah unik dan apabila mereka berdua bersama, maka mereka dapat merubah serta menyelamatkan dunia. Setelah Ressler dan Kin menghampiri klinik bayi tabung tersebut, mereka menemukan fakta jika ibu dari Corina dan Nora dilayani oleh 2 dokter yang berbeda. Tetapi mereka berdua dilayani dengan dokter spesialis embrio yang sama, yaitu Miles Gordon. Kin dan Ressler dengan segera menghampiri Dr. Miles. Namun Dr. Miles ternyata mencoba untuk melarikan diri. Beruntungnya Ressler dengan sigap langsung mengejar Dr. Miles dan menahannya. Sementara itu, Senator Christensen mulai dihampiri oleh Reddington yang bertanya terkait foto seseorang yang Reddington yakini orang itu adalah anak buah dari senator. Meskipun sempat tak mau memberitahu Reddington, akhirnya senator itu mengatakan jika orang-orang menyebut pria dalam foto itu sebagai Tuan Cotton atau Francis Cotton.
Senator menjelaskan jika cara menghubungi pria itu melalui sebuah protokol dan Reddington harus memasang iklan di The Post agar dapat dihubungi oleh Tuan Cotton. Di lokasi hitam, Kin menjelaskan jika dirinya sangat berterima kasih atas bantuan dari Ressler dan berkat bantuan Ressler juga, ia dapat mengetahui jika Reddington yang dahulu mempunyai nama asli yaitu Ilya Kozlov yang merupakan teman dari Katarina sewaktu dirinya kecil. Kin juga menegaskan jika informasi ini tetap harus segera dirahasiakan bahkan kepada Cooper dan Aram sendiri. Kin juga menjelaskan jika dirinya pantas menerima fakta tersebut dan takkan membiarkan orang lain mengetahui fakta itu. Karena Kin meyakini Ilya Kozlov mempunyai motif dan peluang ketika berubah menjadi seorang Reddington. Di hadapan Aram terdapat Miles yang mulai memberikan pembenaran bahwa dirinya tak terkait sama sekali dengan penculikan itu. Tetapi Aram menjelaskan bahwa 5 bulan setelah menjadi dokter dari orang tua Nor dan Corinne, Miles membeli sebuah rumah baru dan mobil baru. Aram merasa bahwa itu semua bukanlah suatu keberuntungan. Aram menegaskan kembali jika dirinya membutuhkan sebuah nama dan mungkin saja dirinya bisa membantu Miles. Miles menjelaskan jika ia tak tahu dengan namanya, tetapi pria yang ia temui berjanji jika orang tua dari Nora dan Corinne tak akan mengetahui pertukaran sederhana yang akan dirinya lakukan karena Miles menemukan suatu keuntungan besar dalam menukarkan ketiga embrio anak tersebut. Kin yang saat itu dengan segera menghampiri lokasi dari anak ketiga yang mempunyai nama Grace Darkson meminta kepada pihak sekolah untuk mempertemukannya dengan Grace. Namun ketika Ressler menghampiri lokasi keberadaan Grace, ia justru bukannya menemukan Grace, melainkan Ressler yang sedang menemukan staf sekolah yang telah terluka. Di lokasi hitam, Kin mulai memberitahu para agennya jika bukan hanya kembar 3 itulah yang mereka culik, tetapi banyak juga anak yang kembar yang telah diculik dari beberapa bagian negara. Aram menjelaskan bahwa orang yang menculik anak kembar itu mengetahui jika sang anak memiliki keunikan secara genetik. Sementara itu, senator mulai menghampiri Anna McMahon dan memberitahunya jika Reddington menghampirinya untuk meminta bantuan mempertemukannya dengan si pencari, yaitu Tuan Cotton. Setelah senator meninggalkan Anna mulai menelpon anak buahnya dan menyuruhnya untuk menangkap Tuan Cotton segera sebelum Reddington mencoba untuk menangkapnya. Karena apabila Tuan Cotton tertangkap oleh Reddington, maka rencana dari Anna dapat terbongkar. Saat itu Reddington telah berhasil bertemu dengan Tuan Cotton dan memaksanya untuk memberikan sebuah nama serta apa rencananya bersama Anna McMahon dengan cara membiarkan kelamin Tuan Cotton dikerumuni oleh lebah. Di lokasi hitam, Kin akhirnya mendapatkan informasi dari Reddington bahwa Guillermo Rizal merupakan dalang di balik semua ini. Aram menjelaskan jika Rizal merupakan pencipta pemetaan gen dan orang yang mampu menulis ulang DNA. Di tempat keberadaan Rizal, dirinya sedang menguji coba seorang gadis kembar 3 itu dengan cara menaikkan suhu ruangan dan membiarkan gadis itu kepanasan dengan suhu yang cukup tinggi. Serta Rizal juga mencoba untuk membiarkan anak itu meminum air laut yang kadar garamnya sangat tinggi. Kembali ke lokasi hitam, di sana Ressler mendapatkan informasi jika Rizal telah membeli sebuah real estate di area pedesaan Howard Country dan meyakini jika Rizal telah membawa anak kembar itu ke sana. Ketika Kin dan Ressler memantau situasi dan memasuki fasilitas yang Rizal miliki, mereka berhasil masuk ke dalam dan mereka menemukan Lucy dan anak kembar yang sedang dikurung dalam ruangan berkaca. Di luar bangunan, salah satu penjaga menyuruh bawahannya untuk segera menghubungi lab dan memberitahukan jika telah ada beberapa penyusup dan mereka harus segera mengaktifkan kode putih. Ketika Rizal diamankan oleh anak buahnya, ia tak ingin meninggalkan fasilitas dan justru ingin membawa Corinne yang telah berhasil dalam uji cobanya. Ketika Ressler memasuki lab dengan perlahan, ia mendengar suara tembakan dan Ressler ternyata tak menemukan satu orang pun di sana. Yang ada hanyalah beberapa orang yang telah tewas. Lalu tak lama kemudian, anak buah dari Rizal mencoba untuk membunuh Ressler. Beruntungnya, Ressler mendapat bala bantuan dari tim SWAT dengan cepat. Ressler akhirnya dengan segera menghampiri ruangan uji coba, serta Ressler dan tim SWAT dengan segera menyergap Rizal serta anak buahnya yang sedang mengamankan Corinne. Rizal yang saat itu sempat melarikan diri menyadari jika Corinne terkena luka tembak dan memutuskan untuk berhenti dari pelariannya. Setelah itu Ressler berhasil mengikuti Rizal dan mulai menghampirinya untuk menjauhkan Rizal dengan Corinne yang telah terluka.
Di lokasi hitam, Rizal menjelaskan rencananya jika ia ingin menyelamatkan dunia yang telah tercemar dengan pemanasan global, sehingga ia ingin mencoba membuat manusia yang memiliki ginjal sangat kuat, serta mampu bertahan ketika kekeringan melanda. Rizal juga menjelaskan jika dirinya telah melakukan eksperimen kepada Corin dengan menaikkan suhu ruangan dan memaksanya untuk meminum air laut. Dan semua itu ternyata berhasil ia lakukan. Ternyata Corin memiliki kadar toleransi yang lebih tinggi daripada manusia lain, sehingga menurut Rizal, Corin merupakan penyelamat manusia. Masih di lokasi hitam, Cooper menjelaskan jika Corin beserta saudara kembarnya dan anak-anak yang lain telah berhasil diselamatkan serta dipulangkan kembali kepada orang tuanya masing-masing. Cooper juga bertanya, bagaimana dengan Reddington? Ara mengatakan bahwa ini hanyalah pertikaian sebuah keluarga, namun Kin menyangkalnya, karena ia melihat hubungannya dengan Reddington bukan seperti keluarga. Cooper menjelaskan jika keluarga bukan hanya diukur dari segi biologis, melainkan dengan sebuah komitmen. Dan saat ini, Cooper mengatakan jika setiap keluarga memiliki tantangan dan yang terpenting saat ini adalah Reddington menyayangi Kin serta peduli. Ia juga telah memutuskan untuk berkomitmen menyayangi Kin serta melindunginya. Kin berhasil menemui Reddington dan ingin membahas mengenai kode etika yang telah ia langgar. Namun Reddington menjelaskan jika dirinya telah mengetahui berkas rencana Anna McMahon berada pada siapa, yaitu pada seorang anak yang tak tahu apa-apa ketika Bastian Moreau dititipkan pada ranselnya sebelum ia tewas. Kin menjelaskan jika dirinya tak pernah peduli dengan siapa Reddington dahulu. Yang ia pedulikan saat ini adalah Reddington menyayanginya dan akan terus begitu untuk kedepannya. Lalu Kin bertanya kepada Reddington, bagaimana dirinya melatih Kin agar bisa menjadi seorang agen FBI seperti sekarang, karena ia ingin Agnes mendapatkan pelatihan yang serupa. Karena Kin juga ingin Agnes dapat mampu menghadapi semua masalah yang akan sangat sulit ia hadapi. Serta Kin juga telah memutuskan untuk membawa Agnes pulang kembali bersamanya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Anna yang cukup panik ketika menelpon rekannya untuk memintanya agar segera menemukan berkas yang telah mereka rencanakan sebelum Reddington membongkar semua rahasia yang sedang mereka rencanakan. Dan episode 17, 18, serta 20 di season 6 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.